Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu mengurai Al-Qur'an secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yaitu surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 80 dengan 81. Pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani, dan akan mendampingi Buya pagi hari ini yaitu Ibu Nunung Tihastuti dari kelas GGF 13. Untuk itu, mari kita sapa pagi hari ini Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu buat kita dan Bapak Ibu semuanya. Amin. Insya Allah Buya selalu sehat walafiat Amin, amin. dan selalu mendampingi kita, memberikan ilmu-ilmunya. Buya mudah-mudahan Buya ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan Buya mendapatkan pahala yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan mari kita sapa Bu Nunung yang akan mendampingi Buya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung, ya Stuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tita. Alhamdulillah sehat ya, insya Allah nanti bisa mendampingi Buya dengan baik dan lancar untuk mengurai surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 80 sampai 81. Untuk itu kepada Buya dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Buya. Terima kasih buat kita. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua kegiatan kita, aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang lakukan, hanya pada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita masuk surganya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 bersama Bu Nunung Trihastuti. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bu Nunung di mana posisi sekarang ini? Posisinya di Palembang, Bu ya. Oh, Palembang ya, alhamdulillah.
Bu Nunung yang ajak ke Alsan ini siapa, Bu Nunung? Yang ngajak pertama kali Bunda Kamila, Bu ya. Oh, Camilla ya. Ya. Ya, sampai. Oke. Ini tampil ke berapa, Bu Nunung? Yang kedua, Bu ya. Insya Allah. Ya, udah lancar ya. Ibu sekarang tergabung kelas GGF 13 bersama Pak Joko Suramto dan Bu Sispayani ya. Ya, Bu ya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat silakan kepada Bu. Silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahluk uqadatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmana fi'an warsukni fahna. Amin ya Rabb. Yang saya hormati Buya Rizal selaku penyusun sekaligus pembina gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu guru pembimbing gramatikal dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alamin atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri Zoom kajian Ba'da Subuh ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih saya kepada Buya Rizal yang telah memberi kesempatan kepada saya mendampingi Buya mengurai ayat Al-Quran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bunda Kamila yang telah mengajak bergabung di Al-Hasani. Terima kasih juga kepada suami dan keluarga di rumah yang sudah memberi support. Terima kasih kepada guru-guru pembimbing kelas gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, khususnya kepada pemimpin kelas GGF 13, Ustadz Joko Suramto dan Ibu Sispayani yang sudah penuh dengan kesabaran dalam membimbing kami mengurai ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keistiqomahan dan keikhlasan para guru gramatikal dan tahsin di Al-Hasani. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Elmi, Bapak Adril, Bapak Saad Murdi, yang selalu berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya, dan juga terima kasih kepada semua teman-teman belajar di Al-Hasani, terutama untuk Bunda Eva, Bunda Tuti Hernawati, yang sudah buatin PPT, Bunda Neneng yang selalu memberi semangat, dan bunda-bunda semua yang maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun saya selalu berdoa semoga kita semua yang sedang belajar di Al-Hasani beserta keluarga, kelak bisa berkumpul di dalam surga Firdaus dengan syafaat Al-Quran. Kedudukan kita bisa bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, uraian surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 akan saya awali dengan membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 80-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum la ta'tuna rijala sahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahu adzim. Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Ayat 80 terdiri dari 18 penggalan. Ayat 81 terdiri dari 12 penggalan dibagi menjadi dua bagian. Bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 8, bagian kedua penggalan 9 sampai dengan 12. Penggalan ayat 80 dan ayat 81. Penggalan ayat 80. Wa, penggalan ke-1.
Penggalan kedua luton, penggalan ketiga ith, penggalan keempat kola, penggalan keenam li, penggalan kelima li, penggalan keenam qaumihi, penggalan ketujuh a, penggalan kedelapan ta'tuna, penggalan ke-9 al-fahisata, penggalan ke-10 ma, penggalan ke-11 sabaqo, penggalan ke-12 kum, penggalan ke-13 bi, penggalan ke-14 ha, penggalan ke-16 min, penggalan ke-17 ahad, penggalan ke-15 min, penggalan ke-16 ahadin, penggalan ke-17 minal, penggalan ke-18 al-alamin. Untuk ayat 81, penggalan ke-1 inna, penggalan kedua kum, penggalan ketiga la, penggalan keempat ta'tuna, penggalan kelima ar-rijala, penggalan keenam sahwatan, penggalan ketujuh min, penggalan ke-8 dunin nisa'i, penggalan ke-9 di bagian kedua, penggalan ke-9 bal, penggalan ke-10 antum, penggalan ke-11 qaumun, penggalan ke-12 musrifuna. Uraian Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Penggalan ke-1 wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua luton, bentuknya adalah kata benda nama, ada di Kamus Munawir 1297, artinya Nabi Lut. Ada di Kamus Kamus Mahmud Yunus 406, artinya Nabi Lut. Ya'if, bentuknya penggalan keempat, cirinya patah di akhir, pelakunya huwa, akar katanya qala, dibaca qola. Berlaku kaidah 1 sia poin 2, yaitu di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia telah berkata. Penggalan kelima li, bentuknya adalah huruf jar yang fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya, artinya kepada. Penggalan keenam qaumihi, bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda ke-1 qaumi, bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya qauman, karena dipengaruhi huruf jar menjadi qaumin, dan karena bermajemuk menjadi qaumi. Ciri kata benda ada huruf jar dan tanwin. Ciri objek tunggal sesuai kamus. Akar katanya qawama menjadi qoma. Berlaku kaidah 1 sia poin 2, di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus 361 yang artinya kaum. Kata kedua, hi, bentuknya kata ganti milik, artinya nya. Arti kata benda majemuk qaumihi, kaumnya. Penggalan ke-7 a, bentuknya huruf bermakna, artinya apakah. Penggalan ke-8 ta'tuna, bentuknya adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Cirinya ta di awal, di akhirnya waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya ataya, dibaca ata, merupakan salah satu dari 4 kata yang punya 2 huruf sia, berjumlah kurang lebih 90% di Al-Quran, ada di materi 32. Polanya fa'ala, ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 33, yang artinya kalian sedang atau akan memperbuat. Penggalan ke-9 al-fahisata,
Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam, ada ta marbutoh. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata ada patah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Akar katanya fahusya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Ada di kamus Mahmud Yunus 308 yang artinya yang keji. Penggalan ke-10, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, sabako, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ada patah di akhir, pelakunya huwa, akar katanya sabako. Polanya fa'ala, ada di kamus Mahmud Yunus 162, artinya dia telah mendahului. Penggalan ke-12, kum, bentuknya kata ganti objek, artinya kalian. Penggalan ke-13, bi, bentuknya huruf bermakna, artinya dengan. Penggalan ke-14, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Lanjutan uraian, Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Penggalan ke-15, min, bentuknya huruf jar, fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya, artinya dari. Penggalan ke-16, ahadin, bentuknya kata benda kata kerja, aslinya auhadan, ahadan. Dikarenakan waw adalah huruf sia yang menghilang, menjadi ahadan. Karena huruf jar menjadi ahadin. Ciri kata benda ada huruf jar dan tanwin. Akar katanya wahada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya af'alun. Ada di kamus Munawir 1542, 1543. Artinya seseorang. Penggalan ke-17, mina, bentuknya huruf jar, artinya dari. Fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya. Penggalan ke-18, al-alamina, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan alif lam. Ciri jamaknya ya sukunna. Akar katanya alama, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya alamun, pola kata benda tunggal fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'alina. Ada di kamus Munawir 966, artinya seluruh alam. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Dan ingatlah ketika Nabi Lut telah berkata kepada kaumnya, mengapa kalian berbuat yang keji, yang tidak seorang pun di seluruh alam mendahuluinya atau melakukannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 81 bagian 1. Penggalan ke-1 inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ketiga la, bentuknya huruf bermakna, artinya benar-benar. Penggalan keempat ta'tuna, bentuknya kata kerja sekarang atau yang akan datang. Cirinya ta di awal, diakhiri dengan waw sukunna. Pelakunya antum, akar katanya ata, ya dibaca ata. Merupakan salah satu dari 4 kata yang punya 2 huruf sia berjumlah lebih kurang 90% di Al-Quran. Ada di materi halaman 32. Polanya fa'ala. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 133 yang artinya kalian sedang atau akan mendatangi. Penggalan kelima, arijala. Bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya rijalan karena ada alif lam menjadi ar-rijala. Ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri objek jamak sesuai kamus. Akar katanya rojala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya rojulun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fi'alan. Ada di Mahmud Yunus halaman 138 yang artinya laki-laki. Penggalan ke-6, sahwatan.
Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, ada tamarbuto. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya syahawa dibaca syaha. Analog kaidah 1 sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, ada di kamus Mahmud Yunus 207 yang artinya sahwat. Penggalan ke-7, min, bentuknya huruf jar, fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya. Penggalan ke-8, dunin nisa'i, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kasroh. Kata benda ke-1 duni, bentuknya adalah kata benda kata kerja khusus, aslinya duna, karena ada huruf jar menjadi duni. Ciri kata bendanya ada huruf jar. Akar katanya dawana, dibaca dana. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'la. Ada di kamus Mahmud Yunus 132, artinya selain atau bukan. Kata benda kedua, an-nisa'i. Bentuknya kata benda kata kerja jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya nasa'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya imro'atun. Pola kata benda tunggalnya if'alatun. Pola kata benda jamaknya fi'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 449, artinya perempuan-perempuan. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 81 bagian 1. Sesungguhnya kalian benar-benar akan mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan. Quran Al-A'raf ayat 81 bagian kedua. Penggalan ke-9 bal, bentuknya huruf bermakna, artinya bahkan. Penggalan ke-10 antum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-11 qaumun, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin. Akar katanya qawama menjadi koma. Berlaku kaidah 1 sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus 361 yang artinya kaum. Penggalan ke-12, musrifuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata benda mu di awal. Ciri pelaku aktif diawali dengan mu dan huruf kedua akar kata kasroh. Ciri jamak waw sukunah. Akar katanya sarofa. Pola kata kerjanya af'ala. Kata benda tunggalnya musrifun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Ada di kamus Munawir 628, artinya orang yang melampaui batas. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 81 bagian kedua. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 81, sesungguhnya kalian benar-benar akan mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan-perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Dan ingatlah ketika Nabi Lut telah berkata kepada kaumnya, mengapa kalian berbuat yang keji, yang tidak seorang pun di seluruh alam mendahuluinya atau melakukannya? Sesungguhnya kalian benar-benar akan mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan-perempuan. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah-salah dalam penyampaiannya. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Bu Nunung, gimana rasanya Bu Nunung?
Ya, alhamdulillah udah lega tahap pertama nih Bu ya. Alhamdulillah. Bu Nurul sekarang kegiatannya apa ini? Kegiatannya ibu rumah tangga Bu ya, tapi ada jual bunga juga secara Oh, online Bu ya. oh Ya. bunga. Bunga apa karang bunga atau apa itu? Bunga hidup Bu ya. Oh, bunga itu taman, bunga Hmm. taman ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Tuhan Bu Nurul ya. Amin, amin, amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 ya. Karena lebih dari 30 penggalan, jadi kami cukupkan uraian dari Bu Nung tadi sudah mewakili kami. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, ini cerita tentang Nabi Lut ya, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Pak Sanudi. Tentunya kita sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang kurang pas, secara urai, salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi ini mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan semuanya. Dan insya Allah Allah meridai kita semuanya. Dan untuk acara berikutnya, saya kembalikan kepada Bu Tita Warsita untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Tita. Baik Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 80 dan 282 yang telah diuraikan oleh Ibu Nunung dari kelas GGF 13 dan penjelasannya oleh guru kita yaitu Buya Serjar Al-Hasani. Semoga kita menambah ilmu pengetahuan buat kita semua. Amin ya robbal